Di episode sebelumnya, kita sudah diperlihatkan pertarungan yang begitu besar terjadi di sekte Cloud Mystery. Atas pertarungan itu, menimbulkan kehancuran yang begitu besar, membuat Yunsan pemilik sekte itu murka. Dirinya memerintahkan bawahannya untuk mengejar Xiaoyan yang pergi menuju ke hutan binatang iblis. Yao Lao yang melihat kekuatan Xiaoyan saat ini, dirinya sangat terkejut. 1 tahun lebih Yao Lao tak menemaninya lagi. Hari ini, ia telah melihat bermacam-macam kekuatan sudah terkumpul di dalam diri Xiaoyan. Hal itu akan mempermudah Yao Lao untuk menyembuhkan Xiaoyan dengan cepat dari perkiraan. Singkatnya, setelah melihat kondisi Xiaoyan mulai membaik, Yao Lao memerintahkannya untuk melanjutkan proses berikutnya, yakni menerobos tingkat kekuatan berikutnya. Setelah cukup lama proses itu berlangsung, Yao Lao sangat lega, sebab Xiaoyan sudah mampu mencapai tingkatan Do Grandmaster bintang 3. Bukan itu saja, kekuatan Xiaoyan terus-menerus menampilkan progres yang luar biasa. Kamu orang yang penuh kejutan. Selain itu, energinya terus meningkat. Tak disangka dapat menerobos menjadi Do Grandmaster. Xiaoyan juga merasakan kekuatannya semakin meningkat. Karena umurnya masih terbilang muda, sehingga kelak Xiaoyan akan merasa sedikit kesusahan untuk mengendalikannya. Artinya, jika Xiaoyan memaksa untuk mengeluarkannya, maka berujung dengan sia-sia. Ya, jika nanti Xiaoyan terus memaksa, maka akan berakibat buruk terhadap tubuhnya. Yao Lao semakin kesini semakin kagum terhadap pemuda satu ini. Yao Lao telah mendengar apa yang dilontarkan Xiaoyan. Hal itu menandakan pikiran Xiaoyan semakin dewasa. Saat ini Xiaoyan bukanlah yang dulu lagi, memiliki sifat kekanak-kanakan. Kali ini dirinya 180 derajat berubah. Xiaoyan sudah mampu mengendalikan nafsunya. Dan yang paling penting, yakni merasa tidak puas apa yang ia dapatkan saat ini. Lukamu sudah pulih seutuhnya. Sekarang, apa yang kau rencanakan? Pertanyaan Yao Lao seperti itu, sontak saja membuatnya teringat kepada ayahnya. Sepertinya Xiaoyan akan melanjutkan dendam atas hilangnya Xiaozan dari peredaran. Yang Xiaoyan rasakan saat ini, penyebab ayahnya mati atau menghilang masih belum diketahui kronologinya coy. Sebab ayahnya terbilang memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan Yonleng. Oke coy, sampai sini Xiaoyan tidak mengetahui bahwa ayahnya saat itu terjun ke sebuah jurang untuk menyelamatkan diri dari kejaran Yonleng dan bawahannya. Setelah terjun bebas itu, keadaannya sekarang masih belum dijelaskan secara pasti coy. Apakah Xiaozan masih hidup atau mati? Oke, genjot. Xiaoyan mulai merasakan bahwa kondisi ayahnya saat ini masih hidup. Selain itu, penyebab hilangnya masih ada sangkut pautnya dengan Yunsan. Tiba-tiba Xiaoyan melihat batu giok pemberian pamannya. Cahayanya tersebut menandakan bahwa ayahnya sudah terhindar dari mara bahaya. Nah, hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan. Apakah ada orang lain yang menyelamatkan ayahnya? Di sini Yao Lao mulai menduga-duga bahwa Xiaozan kelak akan baik-baik saja. Hal itu tentunya menjadi sebuah pertanyaan bagi Xiaoyan. Sehingga Yao Lao menyuruhnya untuk mendatangi seorang wanita teman kecil Xiaoyan yang bernama Sun Er. Kemungkinan besar wanita itu ada kaitannya dengan Xiaozan. Sebelum pergi mencari Sun Er, Yao Lao berencana memurnikan sebuah pil yang didapat oleh Xiaoyan saat di pasar kota Jiama sebelumnya. Yao Lao yakin benda ini akan berguna untuk Xiaoyan. Sebab ia juga mengetahui benda tersebut berasal dari Burning Flame Valley. Ya, Burning Flame Valley sangat banyak menyimpan doji yang begitu tinggi. Bahkan, sekte Cloud Mystery tak ada apa-apanya dibandingkan Flame Valley tersebut coy. Ya, benar. Meski Cloud Mystery memiliki Do Ancestor yang disandangkan kepada Yunsan. Dalam dunia doji mereka itu tidak apa-apanya dibandingkan doji di luar benua ini coy. Artinya Yunsan hanya tergolong dalam kategori menengah ke bawah, sehingga memompa semangat Xiaoyan untuk terus meningkatkan kualitas bela dirinya. Saat ini ia berencana untuk menguasai teknik api surgawi. Ketika Xiaoyan ingin menggapai impiannya tersebut, dirinya juga berjanji tidak selalu mengandalkan Yao Lao melulu.
Ya, kita semua sudah tahu ya kan. Selama ini Xiaoyan hanya mementingkan dirinya sendiri. Contohnya seperti perjanjian 3 tahun silam. Agar menjadi lebih kuat, Xiaoyan tak pernah memikirkan tentang kondisi Yao Lao. Semakin Xiaoyan keras ingin mendapatkan sesuatu, di balik itu ada hati yang terluka, yakni Yao Lao. Yao Lao lah yang selalu mengorbankan kekuatannya untuk Xiaoyan. Namun, Yao Lao tak mempermasalahkan hal itu, sebab ia sudah berjanji, apapun demi Xiaoyan akan ia lakukan. Alasan mengapa Yao Lao berani berucap seperti itu coy, karena ada ketulusan di dalam hati Xiaoyan. Contohnya, Xiaoyan tak memikirkan nyawanya demi membangkitkan Yao Lao kembali. Kemudian Xiaoyan bersumpah, suatu hari kelak dirinya tidak akan mengecewakan Yao Lao lagi. Dirinya juga akan terus berusaha untuk menjadi lebih kuat dari apa yang ia miliki saat ini. Setelah melihat Xiaoyan begitu ambisi untuk membuktikan ia benar-benar ingin membanggakannya, Yao Lao pun mengatakan ada 3 jenis benda untuk memurnikan tubuh. Pertama Grand Lotus, kedua Bone Celeng, dan terakhir Valen Heart. Benda tersebut sepertinya terletak di kota Jianan. Sementara di Cloud Mystery, Yunsan menanyakan kepada Yunzi, sebab ia telah melihatnya beberapa kali berbelas kasih terhadap Xiaoyan. Hal itu sungguh disayangkan, apalagi itu dilakukan oleh ketua sekte ini. Yunzi sejak umur belia sudah memiliki kekuatan yang begitu luar biasa coy, sehingga ia diangkat menjadi ketua di sini. Yunzi hanya diam tak menjawab. Yunsan rupanya sudah mengetahui bahwa ada hubungan spesial di antara Yunzi dengan Xiaoyan. Apa kamu lupa yang aku ajarkan selama ini? Hah, Yunzi? Ucapan Yunsan seperti itu membuat Yunzi harus mengatakan apa yang ada di benaknya. Ia selalu ingat atas apa yang diajarkan Yunsan selama ini. Namun, Yunzi merasa berhutang budi terhadap Xiaoyan. Sebab saat di gurun pasir, Xiaoyan telah menyelamatkan nyawanya. Alasan itulah yang ia ucapkan kepada Yunsan, sehingga dirinya tak ada sedikit pun menyerang Xiaoyan saat sebelumnya. Yunsan tak ingin tahu, sebab Xiaoyan sudah merusak sekte ini. Juga telah membunuh tetua Yonleng, sehingga Yunsan sekali lagi memerintahkan Yunzi untuk mencari Xiaoyan, lalu menangkapnya dan bawa ke sini. Yunzi semakin dilema. Jika ia melanggar perintah tetua agung, maka keselamatannya akan terancam. Sebaliknya, jika ia menangkap Xiaoyan, maka ia juga akan merasakan kesedihan yang mendalam. Sebab di dalam lubuk hatinya masih tersimpan cinta yang begitu besar terhadap Xiaoyan. Sementara ular kecil ini, dirinya bak seorang ratu. Para binatang iblis memperlakukannya dengan baik. Kembali ke dalam gua, Xiaoyan menanyakan kepada Yao Lao. Setelah dirinya bangkit kembali selama 1 tahun tertidur, apa ada perubahan dengan kekuatannya? Awalnya, Yao Lao merasakan ada sesuatu yang beda di dalam dirinya. Namun seiring waktu berjalan, dirinya malah merasa lebih kuat dari sebelumnya. Artinya, kekuatan Yao Lao saat ini lebih baik daripada kekuatan yang di awal mereka bertemu. Kekuatan yang ada di dalam diri Yao Lao diyakini akan menandingi Yunsan, bahkan akan mampu mengalahkannya dengan mudah. Yao Lao saat ini sudah berada di tingkatan Do Venerat, satu tingkatan dari Do Ancestor. Dengan apa yang dimiliki Yao Lao saat ini, tentunya Yunsan juga tak tinggal diam. Dirinya pasti terus-terusan menggenjot kekuatannya. Singkatnya, betapa terkejutnya Xiaoyan setelah melihat di hadapannya ada metode 3 perubahan misterius api surgawi. Metode tersebut merupakan teknik rahasia yang sangat misterius dan tinggi. Metode rahasia ini sangat sulit dikuasai oleh manusia pada umumnya, sebab teknik tersebut hanya terdapat di beberapa benua saja. Xiaoyan sangat beruntung karena Yao Lao telah memperlihatkan hal itu. Metode rahasia juga diyakini akan mempermudah Xiaoyan untuk kekuatan tubuhnya. Kebetulan sekali, teknik semacam ini hanya dapat dikuasai oleh seorang kultivator yang memiliki kekuatan api. Ya, Xiaoyan termasuk kriteria tersebut. Dengan inilah Xiaoyan sangat yakin akan dapat menembus dengan cepat agar berada di tingkatan tertinggi dalam ilmu bela diri. Aura yang dirasakan Xiaoyan saat ini mengingatkan Xiaoyan dengan Sun Er. Ya, Sun Er pernah mengeluarkan teknik tersebut saat membunuh pria jalang yang ingin membunuh Xiaoyan saat itu coy. Xiaoyan tidak menyangka atas kekuatan yang dimiliki Sun Er. Wanita lugu namun memiliki kekuatan yang tak terduga olehnya. Yao Lao menambahkan lagi, kekuatan ini juga mampu memompa 3 kali lebih hebat dengan kekuatan yang dimiliki si pengguna. Seperti kesaksian Yao Lao saat itu.
Waktu dulu, ada seorang Do Ancaster mampu menahan kekuatan Do Veneret yang pada dasarnya setingkat lebih tinggi. Itu semua disebabkan karena Do Ancaster tersebut memakai teknik rahasia ini. Hingga tiba saatnya, Yaola memerintahkan Xiaoyan untuk memasukkan energi ke dalamnya. Sementara di sudut hutan, ada bawahan Yunlei sedang membabi buta membunuh binatang iblis. Kedatangannya ke sini untuk mencari keberadaan Xiaoyan. Sedangkan Xiaoyan sudah selesai melakukan tugasnya. Dirinya pun keluar setelah mendengar suara aneh. Ya benar, orang-orang dari sekte ini sudah terkumpul di tengah hutan. Hingga akhirnya, keberadaan Xiaoyan tercium oleh mereka. Alhasil, aksi kejar-kejaran pun terjadi. 果然是锲而不舍。你体内残留的那道印记被我压制的。 Di sela-sela itu, Yonlei juga datang ke tempat ini sambil mengarah ke pusat keributan.